Ketemu lagi. Kali ini aku mau bikin resep sesat. Nah, biasa suka yang sesat-sesat ya. Ini aku mau bikin roti isi ragu. Nah, ragu di sini biasanya orang-orang bikin kan dari ayam ya, lalu ada kaldunya sendiri nanti juga dipakai dalam pembuatannya. Tapi kali ini aku nggak bikin ragu pakai ayam. Jadi aku pakai sosis aja. Namanya ini juga sesat ya. Pokoknya yang mudah didapat. Tapi kalau seandainya teman-teman mau ganti nanti sosisnya dengan ayam dan juga pakai kaldu, hasilnya pasti lebih enak ya. Cuma kali ini aku bikin versi sederhana aja. Bahan-bahannya aku pakai ini karena aku lagi banyak roti tawar ya. Aku pakai roti tawar, ini ada kulitnya ya. Nanti kulitnya akan kita buang. Lalu bahan lainnya tepung panir. Nah, ini aku pakai yang curah aja. Bisa beli di minimarket ya, merek apa aja, ada Mama Suka dan lain-lain. Nah, ini aku mestinya pakai yang halus, tapi karena aku punya yang kasar, nanti aku sedikit haluskan ya. Kalau teman-teman punya yang halus, silakan pakai yang halus saja. Lalu untuk bahan lainnya adalah sosis. Di sini aku pakai 3 buah sosis. Lalu telur ayam rebus. Nah, pakai satu aja ya, mau pakai banyak silakan. Lalu berikutnya ada bawang bombay. Lalu aku pakai wortel, seledri, susu. Di sini aku pakai sekitar 350 ml. Lalu aku pakai tepung terigu sekitar 5 sendok makan ya. Telur nanti untuk memanir. Lalu keju, ini opsional, boleh pakai boleh enggak. Lalu mentega, ini bisa diganti dengan minyak goreng ya. Jadi ini fleksibel ya resepnya, bisa sesuka hati. Selebihnya hanya kaldu ayam bubuk, garam, merica, dan gula. Ini nanti banyaknya bisa kita tambah ya. Ini hanya untuk dipajang saja. Nah, sebelumnya kita akan potong semua bahannya. Untuk wortel ini opsional ya teman-teman, bagi yang malas potong-potong bisa pakai alat seperti ini ya. Nah, tolong diingat ya, kesempurnaan itu hanya punya Tuhan. Jadi kalau mau cepat pakai alat ini aja. Tapi kali ini aku pengen disiksa ya, jadi aku pakai pisau kesayanganku, stained cookware, untuk potong kotak-kotak wortelnya. Untuk telurnya, ini telurku kok bisa gepeng begini ya. Bagaimana nasibnya? Nah, ini kita potong dadu-dadu juga. Setelah semuanya terpotong, kita siap mengolah. Di sini aku pakai pan dari stained cookware ya. Nah, ini pannya yang diamond series. Aku panaskan, lalu letakkan margarin atau mentega ya, terserah teman-teman mau pakai yang apa. Nah, ini aku tambah dengan sedikit minyak ya, biar nggak mudah gosong. Nah, ini kita cairkan. Lalu nggak usah nunggu sampai terlalu cair, ini kita masukkan bawang bombaynya. Gunakan api kecil saja supaya tidak mudah gosong. Setelah mulai harum, kita masukkan terigunya. Nah, ini sembari kita aduk ya, ini supaya menghilangkan bau terigu mentah. Setelah itu kita masukkan susu. Nah, ini sembari kita aduk ya, sampai nanti yang namanya terigu ini larut bersama susunya. Jadi menyatu, tidak menggerombel lagi ya, apa bahasanya, menggumpal. Nah, dia nanti akan larut dalam susunya. Jangan lupa masukkan wortelnya. Nah, ini supaya wortelnya matang ya.
Iya, ada satu bahan yang lupa disebut ya. Kita tambahkan sedikit air, kurang lebih 75 cc ya. Nah, ini tugasnya untuk supaya tidak terlalu cepat mengental ya. Jadi ini kan kita perlu mematangkan wortelnya. Nah, lalu kita masukkan sosis. Berikutnya kita masukkan bumbu. Nah, ini nanti kalau kurang kita bisa tambah ya. Ingat, untuk isian itu selalu rasanya lebih tajam ya, supaya nanti saat dimasukkan jadi isian dia rasanya tidak berkurang. Jadi isian itu cenderung berkurang rasanya jika nanti sudah diisikan istilahnya. Nah, ini seperti ini sudah kelihatan enak ya, gini aja bisa dimakan. Nah, ini untuk gula aku pakai sekitar 2 sendok makan ya. Ini bisa tambah bagi yang suka manis. Nah, ini kalau garamnya aku cukup pakai setengah sendok teh saja, karena nanti kita akan menggunakan keju, jadi supaya tidak terlalu asin. Untuk merica dan kaldu ayam bubuknya, kaldu ayam bubuk cukup setengah sendok teh saja ya. Dan mericanya sesuai selera. Wah, ini rasanya sudah enak, gawat ini kalau dicemilin. Nah, ini masukkan seledri dan juga telurnya. Nah, lalu kita aduk sebentar. Untuk kejunya kita bisa parut saja. Nah, seperti ini, biarkan dia larut di dalam adonan. Nah, ini isian kita sudah jadi ya. Ini kita diamkan. Nanti saat mulai agak dingin, dia akan lebih padat ya. Jadi nanti mudah diisikan. Jangan sampai menunggu terlalu padat sekali. Nanti kalau dingin itu dia bisa sedikit mengeras dengan sendirinya. Nah, ini kita diamkan supaya agak dingin ya. Ini karena tepung panirku nggak terlalu halus, kita akan haluskan ya. Jika teman-teman punya yang tepung panir halus lebih bagus. Tapi lebih baik lagi kalau seandainya tepung panir ini agak halus ya. Jadi lebih halus dari tepung panir biasa. Karena itu akan menutup dengan sempurna permukaan dari roti goreng ini. Jadi aku punya yang kasar ini, aku akan haluskan menggunakan chopper. Tapi teman-teman bisa beli yang sudah halus ya. Ini opsional aja. Karena aku nggak punya yang halus, aku harus haluskan dulu. Nah, menghaluskan pakai Mito Chiba ini nggak perlu lama ya, karena pisaunya tajam sekali. Nah, cukup 2 kali aja. Sekarang kita siap memotong rotinya. Nah, di sini kita akan pakai sekitar 8 lembar roti. Bisanya kita potong rata ya. Jadi nanti saat dibentuk bagus. Nah, seperti ini. Pisaunya ini tajam banget ya. Nah, setelah seperti ini kita siap mengisi. Ini penampakan isian yang tadi kita diamkan ya. Setelah agak mulai dingin, dia akan bukan sedikit ya, lebih mengental. Jadi seperti ini. Kita ambil 2 buah roti yang sudah kita potong. Lalu kita tuang isiannya ya. Nah, seperti ini. Lalu nanti kita akan ratakan. Nah, seperti ini kita ratakan. Nah, ini si mungil keluar ya. Pokoknya koleksinya stain ini bagus-bagus ya spatulanya.
Nah, sekarang kita akan potong roti ini. Kita bisa mau potong sesuka hati ya. Mau potong bentuk segitiga besar seperti ini, atau segitiga kecil nanti dibagi 4, atau mau dipotong kotak seperti ini, atau memanjang seperti persegi panjang, boleh ya, bebas. Nah, ini terserah teman-teman yang mau bentuk seperti apa. Aku akan potong jadi macam-macam ya, jadi supaya tahu nanti bentuknya jadinya seperti apa. Nah, selalu usahakan pakai pisau yang tajam ya. Untuk memudahkan proses memanir, kita bisa masukkan roti ini dulu ke dalam kulkas ya, tanpa ditutup-tutup. Jadi biar cepat kering atau agak kaku ya, jadi nanti kalau dipanir itu mudah. Kita kocok telur dengan sedikit garam ya, untuk melapis saat panir. Selesai seperti ini ya. Telur hanya pakai 2 saja. Ikuti caraku tadi ya, dijamin nanti akan iri telur. Nah, ini dalam tahap ini ya, kita bisa simpan di dalam freezer atau di kulkas. Kalau di kulkas nggak tahan terlalu lama ya. Kalau di freezer kita bisa simpan agak lama. Tapi pastikan nantinya saat kita akan menggoreng sudah tidak ada hawa dingin di dalam kue kita ini atau roti kita. Soalnya kalau terlalu masih beku di dalam, nanti akan mudah basi. Jadi pastikan di dalam itu sudah tidak beku saat digoreng. Untuk menyimpannya kita bisa siapkan wadah, lalu taburi dengan sedikit tepung panir, lalu susun, dan juga setelahnya kita bisa lapisi plastik ya kalau seandainya ditumpuk. Nah, kita bisa simpan sesudahnya selama kurang lebih 2-3 minggu bisa ya. Jadi ini karena sudah matang, tapi usahakan jangan terlalu lama menyimpannya, takutnya mempengaruhi rasa. Untuk menggoreng aku siapkan minyak. Memang sebaiknya ini bagus deep fried ya, tapi kalau tidak punya minyak banyak, separuhnya aja cukup kok ya. Nah, ini sudah selesai, kita angkat. Nah, ini kita matikan dulu apinya ya, karena untuk menggorengnya kedua kalinya jangan sampai apinya terlalu besar, nanti mudah gosong. Jadi ini kita turunkan dulu suhu minyaknya. Nah, ini bila perlu kita bisa saring dulu minyaknya, jadi nanti untuk gorengan kedua tidak akan mengotori kulitnya. Nah, selesai semua, kita siap angkat. Nah, seperti ini jadinya. Khusus untuk yang panjang-panjang, kita pakai sumpit ya. Kita tusuk seperti ini. Nah, jadi seperti sate. Tapi semua opsional ya, nggak ditusuk pun juga nggak apa-apa. Ini kan supaya modelnya cantik aja.
Nah, seperti ini penampakannya. Satu macam resep ya, tapi penampilannya bisa dibuat macam-macam. Kalau yang ini yang kita tusuk tadi, kita hias pakai mayones dan juga saus sambal ya. Dan yang ini kita bisa hias dengan seledri dan juga irisan cabai. Kalau ini kita bisa sajikan dengan saus sambal saja. Seperti ini, cantik kan? Ini bisa dimodel macam-macam ya, sesuai selera. Aku hanya tunjukin enaknya di model seperti apa aja. Untuk bagian dalamnya akan terlihat seperti ini ya. Nah, irisan sosis dan juga seledri dan lain-lainnya terlihat ya. Nah, untuk rasanya kita coba yuk. Ini sudah beberapa saat ya setelah digoreng. Ini renyah ya bagian luarnya, terus dalamnya itu gurih-gurih, ada asin, ada manis, karena ada kejunya jadi rasanya agak spesial ya. Ini kalau masih panas, isiannya ini akan sedikit cair, lebih cair daripada saat dingin, tapi dua-duanya akan sama-sama enak. Oke, silakan mencoba, semoga suka. Jangan lupa kalau suka resepnya klik like, share, dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi. Bye.